sidqin wa haqq wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqal azim. Baik, teman-teman sekalian, kita mulakan pertemuan ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian umul Quran dari masing-masing, al-azimiyat, al-fatihah. Baik, Shadaqal azim. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di mata kuliah Pembangunan Wilayah. Hari ini pertemuan ke-9 ya, pasca UTS. Semuanya sehat insyaallah? Ya. Kemudian tiket untuk masuk kuliah udah, 1 lembar baca Quran insyaallah sudah ya. Kemudian hari ini ada nggak hadir Kosma? Ada ya, hadir semua ya. Nah baik, hari ini tema kita tetap sama ya, yaitu tentang evaluasi sumber daya alam ya, tentang evaluasi sumber daya alam. Nah, ini persepsi ya, evaluasi sumber daya alam ya. Jadi ada beberapa hal yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama yaitu adalah kita akan memulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi sumber daya lahan dan mengapa hal itu penting. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana karakteristik lahan. Dan yang ketiga, kita akan menjelajahi kesesuaian lahan untuk berbagai tujuan. Sesuai dengan pertemuan kita kemarin, ada 2 hal besar ya, penggunaan lahan. Yang pertama apa? Untuk pertanian, dan yang kedua non pertanian. Nah, kita akan pretest dulu ya, untuk kemudian mengelaborasi, mereview pertemuan kita pekan lalu, ya kan? Yang pertama itu apa itu? Coba dibacakan Bayu. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang karakteristik lahan dan klarifikasi? Ada yang tahu tentang karakteristik lahan? Dibedakan atas berapa aspek? Ada? Aspek apa aja kemarin? 5 ya, apa aja? Yang pertama itu aspek lahan. Ya, coba ini aspek apa aja? Yang pertama itu ada aspek lahan. Aspek lahan itu meliputi mulai dari bentuk lahan, kemiringan dan arah lorong, lereng, kemudian kondisi drainase, kemudian kondisi permukaan. Yang kedua itu ada aspek tanah, Pak. Aspek tanah itu meliputi jenis tanah, tipe batuan, kemudian kedalaman tanah, terus sifat fisik tanah, keasaman tanah atau pH tanah. Oke, baik, udah 2 ya. Ada aspek lahan dan aspek tanah. Yang ketiga, ada yang tahu apa aspek apa? Nah, jadi apa yang ingin kita capai dari pertemuan kita hari ini? Setidaknya ada 3 hal ya. Yang pertama, mahasiswa itu dapat menganalisis karakteristik lahan dan mengklasifikasikan kemampuan lahan ya. Yang kedua, kita itu mampu untuk mengevaluasi lahan untuk penggunaan pertanian maupun non-pertanian. Ini kan yang 2 besar itu, penggunaan pertanian dan non-pertanian. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan ya terkait dengan lahan. Ini nanti kita akan masukkan studi kasus tentang bencana alam. Ada 4 aspek, apa saja? Kita bisa lihat di sini ada kelas 1 sampai 2, ini ada struktur piramid. Kemudian yang kedua itu ada kelas 3 sampai kelas 4, yang ketiga itu ada kelas 5 sampai kelas 8. Nah baik, tadi di sini yang ditanya cukup jelas ya. Nanti ya sebelum berdiskusi nanti kita akan tanya jawab ya. Berikutnya ya, kesesuaian lahan untuk pertanian. Nah, kira-kira kalau seandainya kita tanam jagung di intensitas angin yang cukup kencang, gimana jagungnya? Salah. Ya, kalau padi kita yang tempat angin yang kencang, ya kan? Kemarin pernah itu, kan saya tinggal di tempat yang mewah kan? Oh mewah, yang sawah, ya kan? Kalau kena angin dia langsung jatuh semua. Nah, ini kita sekarang studi kasus ya. Jadi, kasus sekali ini kita akan membagi kelas dari 4 kelompok ya, seperti kelompok yang kemarin, ya, kelompok yang kemarin ya. Jadi kita akan melihat di sini ya, ada berbagai macam bencana-bencana yang terjadi. Ya. Yang pertama itu kasus di pesisir selatan Sumbar ya. Nah, diskusi kelompok, ya.
Nah, jadi apa tugasnya? Tuh lihat bagian tugas, jadi kolom ketiga. Ya, kita diminta untuk mengidentifikasi di lahan seperti apa sih itu terjadinya banjir atau longsor, ya, atau juga erupsi, nanti ada erupsi juga. Kira-kira di lahan seperti apa? Jadi banjir, longsor dan juga erupsi. Jadi silakan ya di analisis kira-kira kondisi lahan seperti apa sih yang sering terkena banjir, longsor, erupsi, ya, dan juga kemudian hasil rekomendasi. Bisa dipahami ya? Baik, silakan sekarang buat diskusinya sesuai dengan kelompok kemarin, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, 3 di sini, seperti itu ya. Ya, silakan. Saya kasih waktu kira-kira 10 menit. Baik, ada yang kurang paham nggak kira-kira yang kurang paham? Silakan aja. Ada? Kalau ada yang kurang paham, silakan aja angkat tangannya ada. Kelompok 1, ada yang kurang paham? Oke, baik, teknis up, waktunya habis. Jadi silakan kembali lagi. Begini aja ya. Nah, ya. Oke, baik ya. Belajar tapi semua ada ke depan ya kursinya. Presentasi kelompok ya. Ada 3 hal yang kita lakukan di sini. Yang pertama, kita presentasi hasil diskusi 2 orang masing-masing kelompok. Kemudian yang kedua, kita sampaikan apa yang kita analisis tadi, ya kan? Dan yang ketiga itu apa? Teman-teman yang lain memberikan masukan ya. Nah, kita masuk ke kelompok yang membahas tentang kota Medan dulu. Ini kota-kota Medan. Tempat kita tinggal ya saat ini ya. Meskipun kita agak-agak nyerempet di Instagram ini. Kelompok berapa tadi yang bahas kota Medan? Kelompok 1 ya. Silakan mungkin pada kelompok 1 siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Jadi banyak sekali di dataran Medan ini yang terjadi dampak banjir, seringkali berupa dataran rendah dengan struktur tanah yang berada rendah dan jenis batas yang buruk. Contohnya seperti di Medan Timur itu seringkali terjadi banjir di Medan Maimun juga ya. Medan Maimun juga. Dekat aliran sungai. Baik, berikutnya coba berikan rekomendasi kira-kira itu sebaiknya di tempat apa? Nah, rekomendasi yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut, kita bisa menggunakan pemanfaatan ruang terbuka hijau, di mana mengubah lahan menjadi taman kota atau area hijau yang dilengkapi tanaman dengan daya serap tinggi untuk mengurangi risiko banjir di masa depan. Kemudian yang kedua itu ada penambahan drainase, di mana pembangunan sistem drainase yang lebih efisien untuk mencegah genangan air. Oke, baik, yang itu tadi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Cukup jelas. Terima kasih pus untuk kelompok 1. Nah, ya, mahasiswa sekalian, jadi dari hasil presentasi tadi ada 2 hal yang ingin disimpulkan. Ya. Bahwa yang pertama itu analisis karakteristik lahan itu menunjukkan bahwa kawasan yang rawan banjir dan longsor umumnya punya karakteristik seperti ini: curam, drainase buruk, dan struktur tanah yang rentan terhadap erosi. Contohnya tadi di daerah Medan Tembung ya, Medan Maimun, termasuk juga di daerah Penatapan Kabanjahit. Ya kan? Kemudian yang kedua, evaluasi kesesuaian lahan itu dapat membantu mengidentifikasi area yang tidak sesuai untuk pemukiman dan mengembangkan infrastruktur mitigasi bencana yang tepat. Kalau seandainya kita sudah tahu bahwasannya di daerah tersebut itu rawan banjir, maka kemudian lebih baik tidak untuk pemukiman. Ya, bagusnya itu ruang terbuka hijau, sehingga memang meminimalisir korban jiwa, ya, korban material. Nah, baik, ya, sebelum kita kuis ada yang mau ditanya? Ya, raise your hand. Ada, silakan. Ada yang mau ditanya? Ya, silakan. Baik, Bapak yang ditanya. Ini mengenai banjir kan. Misalnya ada satu daerah, kita katakan daerah Medan. Dia daerah Medan potensial pembangunan. Jika bangunan itu sudah penuh full, peningkatan penambahan penduduk juga semakin tinggi, pastinya tidak ada lagi daerah-daerah penopang air. Makanya dikatakan kelompok 1 banjir itu rentan di daerah Medan ini. Jadi bagaimana kita untuk membuka antisipasi seperti ruang hijau, penambahan drainase atau perkotaan. Tadi konteksnya itu semua sudah padat penduduk dan sudah padat bangunan.
Nah baik, dari pertanyaan Bayu tadi, ya kan, inilah yang kemudian menjadi alasan, ya, kenapa kemudian dalam teori wilayah modal ada daerah pusat dan ada daerah sekitarnya, ya kan, ada daerah pusat dan juga kemudian ada daerah sekitarnya, ya kan. Misalnya Medan, sekitarnya itu ada apa? Ada Karo, Deli Serdang, Binjai, Sergi, dan seterusnya. Dan semuanya ini saling berinteraksi. Nah, kenapa saat ini kemudian yang menjadi kawasan cepat tumbuh itu adalah kawasan persetuan dengan kontur tanah yang dataran rendah, ya kan? Dan juga kemudian dia dekat dengan Medan, berbatasan langsung. Karena kita di Medan itu sudah tidak sanggup lagi untuk kemudian menahan aktivitas manusia wilayahnya. Ya, sehingga kemudian pertumbuhan penduduk kota Medan ini ketika Medan nggak sanggup lagi, maka dia akan meluas ke daerah sekitarnya. Muncullah kemudian banyak perumahan-perumahan daerah persetuan, banyak perumahan-perumahan daerah Nanurambi kalau daerah ke atasnya. Tapi kalau kemudian ke atas lagi udah dikit, kenapa? Karena daerah ke atas lagi udah dataran tinggi, Karo, ya kan, udah cocok untuk tempat pertanian, wisata dan sebagainya. Baik, jadi silakan di scan ya, QR-nya. Kemudian nanti silakan dijawab ya. Soalnya ada 5 soal pilihan ganda. Iya, Pak. Soalnya mudah-mudah. Baik, selesai ya. Alhamdulillah sudah selesai. Siapa yang benar 5-5-nya? Ada? Nggak ada. Ada yang benar 5-5-nya? Masya Allah, benar 5-5-nya ya. Berpotensi dapat nilai A berarti. Yang benar 4 ada? Bayu yang benar 4 ya. Yang benar 3? Berarti yang lain benar 2 benar 1 nih. Benar semua. Oke, baik ya, untuk kita semua. Jadi itulah kuis ya. Jadi pertanyaan yang diajukan dalam kuis itu adalah yang tadi kita bahas. Ya. Tentang apa aja tadi? Kelas ya. Kelas 1 cocok untuk pertanian. Semakin ke bawah akan cocok untuk kawasan hidup konservasi. Baik, itu kuisnya. Hari ini kita lewat soal kuis ya. Jelas ya semua jawabannya ya? Baik ya. Nah, ini penutup kita hari ini. Ya, yang pertama bahwa perencanaan penggunaan lahan itu menjadi dasar penting untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, perlu adanya optimalisasi pemanfaatan lahan ya. Yang ketiga, lahan itu perlu dievaluasi, salah satunya untuk apa? Untuk melakukan mitigasi terhadap. Baik, any question? Nanti ya. Anything else? Cukup ya, enough ya. Kalau demikian, ya untuk minggu depan kita masuk kembali di hari Senin, ya. Mata kuliahnya tetap sama, belum mulai, tapi materinya mengenai perencanaan pengembangan wilayah pedesaan, ya. Jadi pekan depan kita membahas tentang pengembangan wilayah pedesaan sesuai dengan RPS yang ada ya, pekan depan pengembangan wilayah pedesaan, ya. Jadi tetap sama kelompoknya ya, 1, 2, 3, 4, ya. Karena kan memang sesuai dengan RPS. Untuk habis UTS kita presentasi. Ya, nanti kita bahas bagian. Baik, demikian. Sekali lagi ada bertanya cukup?